Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita renungkan satu tema tentang dengar-dengaran. Yesaya pasal ke-50 ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Berbicara tentang tema kita atau kata dengar-dengaran, pastinya tidak terlepas dari yang namanya panca indera pendengaran kita, yaitu apa? Telinga kita. Sebab telinga itu merupakan salah satu organ tubuh yang penting yang Tuhan sudah berikan. Sebagai manusia yang normal, telinga itu menangkap semua suara, baik suara di dalam kita maupun suara yang bersumber dari luar diri kita. Sebab apa? Semua informasi itu diterima oleh telinga dan diolah di dalam hati kita, kemudian ditanggapi atau direspon oleh kita. Dalam pembacaan ayat pokok kita, Nabi Yesaya telah menuliskan, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Artinya sebelumnya telinga Yesaya maupun telinga bangsa Israel tertutup. Pertanyaannya ialah, tertutup terhadap apa? Pastinya ada kaitannya dengan Tuhan. Dan kita bisa memastikan bahwa telinga bangsa Israel saat itu tertutup dari segala firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi-nabinya. Apa akibatnya? Bangsa Israel seringkali memberontak terhadap Tuhan. Mereka menolak kebenaran firman Tuhan serta menentang nabi-nabinya. Bahkan mereka membelakangi Tuhan, berpaling dari Tuhan dengan mengikuti ilah-ilah lain. Ini pun terjadi karena mereka menutup telinganya terhadap firman Tuhan. Bagaimana dengan telinga kita? Masih terbukakah kita terhadap kebenaran firman Tuhan? Masih terbukakah telinga kita kepada nasihat teguran Tuhan yang disampaikan hamba-hambanya? Atau sebaliknya, kita dengan sengaja menutup telinga rapat-rapat terhadap semuanya itu. Dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, siapapun yang mau ditegur berada di jalan yang menuju hidup. Siapapun yang menolak teguran telah kehilangan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Yang juga adalah kesempatan kita untuk bisa dengar-dengaran daripada firman Tuhan. Dan kita sangat menyadari bahwa telinga kita merupakan pintu masuknya dari semua informasi-informasi ke dalam diri kita. Mari kita coba mengevaluasi diri. Hal-hal apa yang menjadi kesukaan pendengaran kita? Apa kita lebih suka mendengar hal yang baik? Hal-hal yang positif yang dapat menginspirasi dan memotivasi hidup kita. Atau sebaliknya, kita lebih suka mendengarkan hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau mau jujur, bukankah telinga kita lebih cepat terbuka untuk mendengar hal negatif, mendengarkan gosip, mendengarkan rumor, dan lain sebagainya? Mungkin sebagaimana keadaan berita hari-hari ini yang selalu kita dengar, keadaan yang sedang melanda bangsa negara dan gereja Tuhan pada umumnya. Dan itu mungkin juga seolah-olah tidak ada buat kita untuk tetap mendengarnya. Itu sebabnya telinga kita menjadi lebih lamban untuk terbuka mendengar hal yang positif dari kebenaran firman Tuhan. Dan ini menandakan bahwa telinga hati kita kurang peka terhadap suara kebenaran. Perhatikan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 21. Kita dituntut untuk lebih cepat mendengarkan firman Tuhan di telinga dan hati kita. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu.
dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pilihan itu ada pada kita, ada di telinga dan hati kita. Masihkah telinga kita mau dengar-dengaran atau tidak? Nabi Yeremia juga menuliskan dalam Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang. Tetapi mereka tidak memegangnya. Apa itu degil? Degil adalah sebuah sifat atau sikap seseorang yang tidak mau menuruti nasihat orang. Keras kepala, kepala batu. Itulah gambaran kedegilan bangsa Israel. Sehingga ada harga yang harus dibayar dan itu sangat mahal dan besar. Apa itu? Dituliskan di dalam Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Artinya, Tuhan sangat murka terhadap bangsa Israel. Tuhan menutup telinganya terhadap doa dan seruan mereka. Bahkan ketika ada malapetaka menimpa mereka. Dan walaupun saat mereka berteriak meminta pertolongan, Tuhan sama sekali tidak mendengarkan mereka. Marilah kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Bahwa Tuhan dalam kasih karunia-Nya selalu memperingatkan bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Tetapi bangsa Israel tidak mau taat. Tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Sebaliknya, dalam 2 Tawarik pasal ke-36 ayat 16. Hati mereka marah dan menolak firman Tuhan serta tidak jarang dari mereka menghina bahkan sampai membunuh nabi-nabinya. Akibatnya mereka mendapat murka Tuhan serta tidak ada jaminan pemulihan dalam kehidupannya. Sekali lagi kita merenungkan, kita perlu memeriksa kedua telinga kita terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Baik yang kita baca setiap hari ataupun yang kita dengar. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita ketika firman Tuhan yang dengan tajam dan keras menegur kesalahan-kesalahan kita? Apakah telinga kita dan hati kita masih mau menerima dengan terbuka? Atau sebaliknya, apakah telinga dan hati kita tetap saja degil dan menolak semua teguran itu? Ingatlah Ibrani 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Kiranya kedua telinga kita dan hati kita terbuka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kebenaran, nasihat, dan teguran firman Tuhan itu tidak menyenangkan hati kita. Kesimpulan renungan saat ini. Amsal pasal yang ke-10 ayat ke-17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ingatlah, kita harus dengar-dengaran. Sebab sekeras apapun sebuah kebenaran, itu akan selalu menuntun kita menuju jalan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diperingatkan saat ini. Yaitu kami harus tetap dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin percaya firman-Mu saat ini mengubahkan kami, bahwa kami lebih penting mendengar firman Tuhan daripada mendengarkan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan firman Tuhan. Kami yakin percaya Engkau memberkati setiap kami, memberkati gereja-Mu, memberkati bangsa kami, terutama keluar dari segala sesuatu himpitan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kami terlepas, kami bebas, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur.